Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami, terkhusus penyertaan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur bersama sebagai persekutuan, kami merasakan sungguh kasih dari Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berjalan, bertumbuh bersama-sama. Dan saat ini kami kembali akan meneguhkan hati kami. Kami akan mendengarkan juga membaca bersama bagian-bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti. Di dalam Kristus kami menyerahkan seluruh jiwa kami, pikiran kami dan hati kami tertuju kepadamu. Amin. Ya, saat ini saya mengundang kita untuk membuka kitab Keluaran, Bapak Ibu Saudara. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 saya bacakan. Saya pakai TB1 saat ini. Allah menuntun umatnya, demikian judulnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, seorang anak kecil, taruhlah usia 10 bulan, 1 tahun begitu, ketika dia baru merambat-rambat belajar untuk berjalan ke sana ke sini, sudah mulai aktif berdiri-berdiri. Tentu ketika ada di fase-fase seperti itu dibutuhkan tangan orang tua dan kaki orang tua yang siap untuk selalu menuntunnya ke sana kemari. Ya, biasanya orang tua jalan di belakangnya terus dituntun tuh anaknya untuk bisa ke sana ke sini karena kemauan si anak untuk berjalan udah ada. Tetapi kemampuannya untuk berjalan belum begitu maksimal pertumbuhannya. Dia dalam proses menuju maksimal tetapi belum maksimal. Sehingga dibutuhkan orang tua yang sigap untuk berjalan di belakangnya. Tetapi ketika orang tua menemani anak berjalan dalam fase-fase itu, bukan sekadar dilihat sebagai anak yang membutuhkan pertolongan sehingga orang tua ya dengan terpaksa menolong karena ya udah mau gimana lagi karena memang udah fasenya seperti itu. Ya udahlah mau gimana lagi karena memang anak ini butuh untuk berjalan ke sana ke sini. Saya yakin orang tua yang menemani anaknya dalam fase-fase seperti itu tidak sekadar menemani, tetapi di dalam langkah demi langkahnya ada harapan, ada cinta, ada kasih sayang, ada doa, ada kebanggaan di dalam hatinya ketika dia menemani seorang anak berproses dalam dia belajar berjalan. Jadi mungkin peristiwa yang biasa aja sih. Setiap anak yang melewati fase itu pada umumnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau menilik kembali diri kita ke dalam, ada rasa-rasa itu.
Saya rasa itu nyata karena dalam menemani seorang anak berjalan ada proses bersama-sama yang ditempuh oleh seorang anak juga dengan pendampingnya, dengan orang tuanya. Jadi prosesnya bukan belajar jalan doang tetapi berjalan bersama, bertumbuh bersama. Dan ini yang menjadi penting dalam fase pertumbuhan. Nah, dalam kerangka yang mirip, bangsa Israel dengan Allah punya proses yang juga bisa kita katakan seperti anak belajar jalan tadi. Ia didampingi, mereka diberikan pelajaran-pelajaran dalam menjalani kehidupannya, mempersiapkan kehidupan mereka di dalam konteks iman kepada Allah. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, kita tahu ya secara garis besar seperti apa sih mereka, secara kekuatan seperti apa, tegar tengkuknya seperti apa, hubungan dengan Allahnya seperti apa. Banyak perjalanan yang dicatat di dalam Alkitab dan itu selalu dinamis ya, naik turun. Nah, tetapi dalam konteks yang kita mau bahas hari ini adalah tentang bagaimana bangsa Israel memutuskan untuk berjalan ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Kenapa sih mereka harus berjalan? Kenapa mereka diminta oleh Allah untuk keluar dari situ? Musa ditunjuk untuk memimpin perjalanan itu. Karena sesungguhnya secara kemampuan bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang besar. Mereka kuat di tanah Mesir. Dan salah satu penyebabnya adalah karena mereka kuat. Tempat yang cukup bersejarah untuk bangsa Israel yaitu Mesir dan Kanaan. Jadi perjalanan dari Mesir dan Kanaan ini perjalanan yang penuh makna sesungguhnya. Mesir adalah tempat mereka diperbudak, Kanaan adalah tanah asal mereka. Nah, kalau dari kita urut-urut ya, dari zaman dulunya, kenapa mereka ada di Mesir? Dari zaman Yusuf itu kita tahu bagaimana saudara-saudaranya Yusuf bahkan sebangsanya pindah ke Mesir. Dan seiring berjalannya waktu, Israel menetap di Mesir, dia berkembang jadi bangsa yang besar. Artinya komunitas mereka menjadi besar. Nah, lama-kelamaan melihat hal yang seperti ini, orang Mesir cukup takut karena Israel berkembang cepat sekali dan menjadi ancaman. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ancaman bagi Mesir. Makanya pemerintah menetapkan berbagai cara. Dan mereka disuruh kerja paksa secara politis ya, mereka ditekan pertambahan jiwanya. Sampai pada zaman Musa, akhirnya Allah mengutus Musa untuk memimpin kembali bangsa Israel kembali ke Kanaan. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana cara Allah menuntun umatnya kembali ke Kanaan. Gimana cara Allah mengembalikan bangsa Israel kembali ke Kanaan? Satu kata. Ada yang bisa kasih? Gimana cara Allah mengembalikan bangsa Israel menuju ke Kanaan? Nyasar. Apa? Berputar-putar. Ada yang ingat harusnya berapa lama mereka bisa tiba di Kanaan? Kurang dari sebulan Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat di Google Maps saat ini 8 hari, 9 hari udah sampai. Dan ketika dibandingkan dengan perjalanan mereka selama puluhan tahun, rasanya gak logis. Kok bisa perjalanan itu sekian lama dilakukan oleh satu bangsa besar? Katanya Allah menuntun. Katanya Allah memimpin perjalanan mereka, katanya Allah mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel bisa pergi ke tanah perjanjian. Tapi kok Allah membiarkan perjalanan itu sedemikian rumit. Tapi kalau kita lihat tadi dalam ayat 17, justru kehendak Allah ya justru yang seperti itu. Kehendak Allah adalah ketika mereka harus berjalan memutar.
Jadi bukan perjalanan yang langsung sampai, langsung semua lancar-lancar aja dan mereka bisa menikmati dalam beberapa waktu aja perjalanan itu. Tetapi justru kehendak Allah adalah ketika mereka harus berjalan memutar bersama-sama. Kenapa dalam ayat 17? Jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Kalau kita bisa lihat, mungkin ini adalah strategi Tuhan bagi umatnya supaya terbebas. Bukan hanya dari perbudakan tetapi juga dari peperangan. Kenapa? Karena sekian lama bangsa Israel dalam perbudakan, mereka gak punya apa-apa untuk bisa berperang. Ketika langsung mereka pergi dari Mesir menuju Kanaan dengan waktu normal, mungkin di sana mereka juga akan diperangi oleh bangsa-bangsa sekitar. Dengan keadaan mereka yang selama ratusan tahun diperbudak di Mesir, mereka nggak punya senjata yang oke, mereka nggak punya SDM yang oke. Ketika mereka berperang nanti langsung, ya mereka kalah. Mereka nggak punya apa-apa. Apa jadinya nasibnya bangsa Israel? Namun dengan jalan memutar, Tuhan sebetulnya sedang mempersiapkan kekuatan umatnya terlebih dahulu. Nah, lebih dalam lagi, perjalanan memutar itu seolah menjadi momen sekolah. Momen sekolah bagi bangsa Israel untuk membangun iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena di dalam fase mereka berjalan itu ada banyak sekali Tuhan menunjukkan dirinya. Menunjukkan kasih dan pertolongannya supaya bangsa Israel bisa percaya, aku tuh Tuhan yang ada di sini. Aku loh Tuhan yang mau menolong engkau. Akulah Tuhan Allah yang setia, yang sumber kehidupan itu. Dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa Tuhan berjalan ditandai dengan tiang awan yang menuntun mereka untuk berjalan pada siang hari. Ada tiang api yang menuntun mereka untuk berjalan pada malam hari. Di tengah cuaca padang gurun yang ekstrim sekali, Tuhan menolong dengan cara itu. Tuhan menempatkan tiang awan, tiang api itu untuk bisa tetap membuat bangsa Israel hidup. Ini luar biasa dahsyat dan ajaib Bapak Ibu ketika Tuhan menuntun perjalanan umatnya. Gak terbayangkan dan gak terpikirkan apa sebenarnya yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita bisa melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk mendewasakan umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, kita percaya Tuhan yang menolong bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang itu juga adalah Tuhan yang menyertai perjalanan gereja kita selama ini. Saat ini kita kembali dalam refleksi pertambahan usia GKI Kutoarjo yang ke-83 tahun. Nah ini adalah saat dimana kita punya kesempatan kembali untuk mengingat, untuk menghayati tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan gereja kita. Seperti yang dialami oleh umat Israel dalam bacaan kita tadi. Kadang ya memang perjalanan itu diperkenankan oleh Tuhan, tidak melalui jalan yang singkat, tidak melalui jalan yang cepat untuk bisa sampai ke tujuan. Tetapi melalui jalan yang memutar, jalan yang jaraknya jauh, berjalan dengan perlahan-lahan. Ya mungkin kita bisa bahasakan itu semua dengan tantangan dan pergumulan dalam perjalanan bersama. Nah dalam pembacaan Alkitab hari ini Tuhan pun tidak memilih bangsa Israel untuk berjalan dalam jalan tol untuk bisa sampai ke Kanaan. Justru Allah mempersiapkan dengan sungguh dengan berbagai cara bangsa Israel dalam perjalanannya supaya mereka bisa sampai di tempat tujuan, tidak hanya fisiknya tetapi mereka juga punya bekal untuk melanjutkan kehidupan. Bukan cuma di tanah itu tetapi juga oleh Allah yang menolong mereka dalam perjalanan yang harusnya mereka imani. Jalan terbaik adalah ketika kita tahu bahwa dalam setiap jarak yang kita tempuh di perjalanan kita untuk sampai ke tujuan, Allah terus menyertai kehidupan kita. Allah menggunakan masa penggembaraan di gurun pasir itu untuk mengajar dan mendewasakan umat yang Dia panggil untuk mengikutinya.
Walaupun mungkin saat ini dalam konteks kita nggak ngerti kenapa Tuhan membawa saya dalam perjalanan yang seperti ini. Tuhan membawa saya dalam fase kehidupan yang seperti ini, nggak ngerti kenapa. Tetapi yang dapat kita percaya adalah bahwa Dia menolong kita untuk bertumbuh, melewati fase demi fase kehidupan. Dalam iman dan kedewasaan, dalam perjalanan yang panjang ini. Inilah makna tuntunan Allah. Tuntunan Allah tidak membuat kita lepas dari kesulitan kok. Kita paham itu. Tuntunan Allah tidak melepaskan kita dari pergumulan dan rintangan. Tapi Dia berjanji Dia akan selalu ada dalam perjalanan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga tuntunan Tuhan bagi gereja ini ada dalam wujud kehadiran kita semua yang ada di sini. Jadi kalau ditanya Tuhan mengasihi GKI Kutoarjo Bajem Perembun, pasti. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu dan saya ada di sini saat ini. Maupun yang ada di rumah yang menyaksikan dari live streaming. Kita yang menjadi bagian dari GKI Kutoarjo Bajem Perembun. Tuntunan Tuhan ada dalam setiap diri kita yang mau terus berkarya. Yang mau terus memberi diri, memberi perhatian, memberi kritik dan masukan. Memberi ide-ide. Memberi kontribusi-kontribusi waktu, usaha, tenaga, dana bagi gereja Tuhan di tempat ini. Maka anak-anakku yang sekarang masih ada di sekolah minggu, adik-adik inilah rumah kalian. Yang Tuhan titipkan untuk kalian jaga. Yang Tuhan titipkan untuk kalian ramaikan. Untuk kalian hidupi sampai kalian dewasa nanti. Jangan pernah bosan untuk datang ke sekolah minggu. Jangan pernah takut untuk mencoba melayani Tuhan. Disinilah Tuhan tempatkan kalian untuk belajar dan bertumbuh bersama-sama. Adik-adik remaja pemuda, ya inilah rumah kalian. Jangan pernah takut untuk berkontribusi dalam pelayanan. Aku takut salah, pasti siapa yang gak pernah salah. Tapi jangan pernah takut untuk berkontribusi. Jangan pernah bosan untuk ikut dalam persekutuan. Disinilah tempat kalian bisa eksplor banyak hal. Mencoba banyak hal. Jadikan gereja ini juga sebagai tempat kalian mempersiapkan diri untuk menghidupi dan menghadapi dunia yang lebih luas lagi di depan sana. Belajarlah di sini, di rumah kalian. Bapak Ibu, saya senang banget. Senangnya yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya, susah. Karena melihat anak-anak hari ini dari sekolah minggu, remaja itu semakin sering untuk melayani. Dari satu bagian aja kalau kita lihat dalam ibadah. Mungkin Bapak Ibu sering lihat ada anak-anak kecil yang baru-baru mungkin gak tahu itu siapa namanya ya, anaknya siapa ya gitu. Tapi ya mereka sering ganti-gantian ada di pelayanan musik. Hari ini ada Marcel, ada Elang, ada Karel. Anak remaja pemuda dengan PNJ Rere, Mia ditemenin sama Kak Messi yang membimbing. Kita sempat ada di momen kekurangan pemusik yang cuma 5 orang kalau nggak salah pemusik kita 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saat ini bahkan rasanya kita kurang alat musik untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita yang sudah bisa jadi pemusik. Pertolongan Tuhan sungguh bagi kita semua. Sedikit saya cerita. Berapa bulan yang lalu kita tuh sempat kepikiran untuk mau beli alat musik ceritanya. Karena memang kurang. Anak-anak yang belajar musik ada 11 orang. Sementara kita cuma punya 2 keyboard. Yang satu keyboard juga sudah rusak. Kayak kita kepikiran, aduh kita kayaknya harus beli nih alat musik. 1 aja. Sudah coba dianggarkan, tapi jujur saya masih maju mundur untuk beli nggak ya. Karena kalau ini dibeli berarti harus ada yang dikurangin. Kalau ini dibeli berarti harus ada yang diirit-irit begitu. Karena memang sebetulnya kurang begitu ya. Nah sampai akhirnya saya memutuskan sendiri ya, saya nggak share waktu itu. Udahlah nggak usah. Saya maksimalkan jam-jam yang ada dengan Missy Bay yang juga ngajar musik, kita berdua maksimalin. Ya udah pakai 2 keyboard kita maksimalin sebisa mungkin anak-anak belajar. Tidak lama setelah itu ada pemberitahuan masuk, Pendeta Angga mengatakan dia punya 2 organ, 2 elektron
yang kosong. Silakan bisa diambil kalau butuh. Ada di Karangsaru. Itu nggak lama setelah saya bergumul juga dengan Siba untuk mengatur jalannya sesi kegiatan musik ini. Sampai akhirnya tanpa pikir panjang, oke saya ambil ya. Baru saya ngomong ke MJ, Bapak Ibu gimana kita ngambilnya ke Semarang nih? Jauh dengan 2 elektron yang berat-berat gitu. Tapi akhirnya kita proses dan akhirnya kita ambil. Ya itu cara Tuhan yang kita nggak duga ya. Sederhana mungkin. Ya elektron yang itu juga bukan elektron baru, tetapi dari sini kita percaya dan semakin percaya bahwa Tuhan terus memperhatikan, Tuhan terus menolong perjalanan kita. Dia gak akan meninggalkan kok. Apa yang kita usahakan, yang kita butuhkan, dia selalu siap untuk hadir bersama-sama dengan kita. Ya saya percaya dalam perjalanan ke depannya untuk dan berkembang. Maka yang saat ini dalam usia produktif, usia dewasa ini juga jadi rumah kita semua. Memang masih banyak hal-hal yang kurang, yang terbatas, yang belum memuaskan. Tapi ini adalah rumah kita bersama. Tetaplah ada di rumah ini untuk membangun bersama. Tetaplah bertumbuh, tetaplah membangun, terus dapat merasakan buah dari apa yang kita bangun bersama saat ini. Untuk simbah-simbah, si emak, si engkong, inilah rumah kita semua. Teruslah doakan kami, teruslah dukung kami untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan benar. Ingatkan kami yang muda-muda ini, Mak, Engkong, kalau kami keliru, kalau kami salah. Maka kita sama-sama berdoa dan merawat rumah kita bersama. Kita terus rawat dan kembangkan, bukan semata-mata supaya GKI Kutoarjo punya jemaat ribuan orang itu nomor sekian. Tapi rumah ini harus tetap kita hidupi karena Kristus hadir dan senantiasa ada dalam perjalanan gereja kita. Ia senantiasa berkarya, ia senantiasa memberi pertumbuhan, ia senantiasa memperlengkapi. Maka kita sebagai bagian di dalamnya mau juga untuk melibatkan dan memberi diri untuk dipakai oleh Kristus. Menjadi perpanjangan tangannya merawat gereja Tuhan di tempat ini. Untuk itu mari sama-sama kita hayati Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, bahwa Tuhan yang senantiasa beserta dalam perjalanan 83 tahun gereja kita, juga menjadi Tuhan yang terus beserta dalam perjalanan GKI Kutoarjo Bajem Perembun ke tahun-tahun di depan sana. Perjalanan ini mungkin bukan perjalanan yang mudah, bukan yang cepat, tetapi asal ada Tuhan, kita harusnya yakin untuk tetap terus berjalan bersama. Selamat ulang tahun untuk kita semua, Tuhan menolong kita. Amin.